Hari ini rame banget ya Mbak, lu nggak mau nambah karyawan? Lagi nyari kok buat megang ayam gepreknya. Ngomong-ngomong, duit dari abang-abang CEO kemarin masih lu simpen Mbak? Ya, masih. Gue takut dia tiba-tiba datang minta duitnya balik. Siapa tuh kok? Lu lihat, Gi. Iko, mana Nafisha? Ada apa Om? Gua cuma nyari anak gua. Emangnya perlu alasan? Tunggu-tunggu Om. Aduh, bakal perang nih. Onti Uncle, kalau kamu suka cerita seperti ini, subscribe ya. Like, komen, dan share juga ya. Nafisha, Ngapain lu kesini? gak sopan ya kamu sama orang tua. Pakai lalu. Situ siapa? Gue udah yatim dari dulu. Anak durhaka kamu. Kamu doain saya cepat mati. Tega ya kamu Nafisha. Kurang ajar ke bapak sendiri. Kalau nggak ada bapak nggak hidup kamu. Udah Mbak, udah. Mendingan lu sekarang pergi deh dari sini. Gak usah datang-datang lagi. Berani kamu ngusir saya? Jangan sampai kamu nyesel nanti ya Nafisha. Udah nantang bapak sendiri. Sabar Om, yuk ngobrol di luar. Om kan udah tahu, Mbak Isya cepet naik darah. Kenapa diladeni sih? Kamu belain Nafisha kok? Enggak, bukan begitu. Udah Om kenapa kesini? Ada perlu ya? Iya kok, Rika anak om masuk rumah sakit. Om pakai BPJS, tapi ada obat yang nggak ada stoknya di apotek. Om harus beli di luar. Uang om udah habis. Makanya om kesini. Niatnya om mau minjem sama Nafisa. Bagaimanapun juga Rika tetap adeknya walau beda ibu. Ntar habis gajian om ganti. Emang Om perlu berapa? 1 juta kok. Itu buat beli obat. Obatnya mahal kok. Om udah 3 kali nebus resep di luar. Paling murah 400.000. Ini Om, gantinya kapan-kapan aja. Tunggu Om beneran punya duitnya. Makasih ya, kok. Cuma kamu keluarga yang mau nolong om. Kalau ada waktu jenguklah Rika di rumah sakit kasih bunda. Om pulang dulu kok. Hati-hati di jalan om. Udah pulang dia? Udah. Ngapain tuh orang datang? Hush, nggak boleh gitu Mbak. Kasihan mental lu. Tahu gue lihat itu bawaannya kesal aja. Kayaknya ya, semua dosa-dosa dia tuh langsung melintas di kepala gue. Nggak bisa tenang gue kalau ngadepin dia. Lu perlu ke psikolog sih Mbak. Kalau cuma lihat mukanya langsung ke trigger gitu. Kagak mahal. Yah, daripada pikiran lu kusut, sesekali keluar duit buat bikin hati lu adem, nggak rugi loh Mbak. Daripada lu gini terus. Sampai kapan lu mau lihat cowok kayak hewan buas yang harus dijauhi? Lu nggak kepengen gitu? Punya keluarga bahagia, suami cakep, anak lucu-lucu, hidup damai. Konsul lah Mbak. Biar pelan-pelan hati lu damai. Sembuhin dulu semua luka batin lu. Lalu mulai hidup. Bukan kayak zombie yang nunggu ajal aja. Iye, bawel lu ah. Bener ya? Ntar gue tanya cewek gue. Psikolog yang bagus di mana? Dan nggak mahal. Lu jangan bilang-bilang sama cewek lu ya. Ntar dia ngira gue gila. Kagak lah, malah dia tahu yang nyaranin bawa lu ke psikolog. Masa? Iya, dia bilang sekalipun lu jalin hubungan, akhirnya bakal toksik juga kalau lu belum selesai sama diri lu sendiri. Ternyata cewek lu perhatian juga sama gue. Kirain kesini cuma makan ayam geprek aja. Lu belum jawab pertanyaan gue tadi. Ngapain dia kesini? Nggak mungkin cuma silaturahmi. Si Rika anaknya masuk rumah sakit. Om minjam duit tadi buat nebus obatnya. Lu kasih? Kasihan. Lagian dulu waktu bokap meninggal, Om yang ngurus semuanya. Hitung-hitung balas budi lah, dikit-dikit. Lu yakin buat nebus obat? Bukan buat mabok atau judol? Makanya besok gue mau besuk anaknya di kasih bunda. Lu ikut gak Mbak? Nggak deh, makasih banyak. Kan lu yang bilang gue harus jaga kesehatan mental gue. Oke deh, gue ajak cewek gue aja. Yakin lu? Keluarga kita kan nggak bisa lihat orang kayak dikit. Abis nanti dipelorotin. Kalau mereka bisa melorotin duit dia sih gue salut ya. Nggak disate sama cewek gue aja udah syukur. Iya sih, cewek lu luarnya kayak Putri Solo. Adem, lemah gemulai tapi aslinya galak. Kok beliin gue martabak Gi, yang lagi viral tuh. Oh gak ah, ngantrinya lama. Lah kan sekali lu mau jemput cewek lu ngedate. Kalau gitu pesen online aja, ntar gue tinggal ambil di sana. Ntar gue nggak lama nunggunya. Pesenin gue juga ya. Oke. Saya Raka, sahabatnya Windy. Mas Irwan kenal saya? Iya, Windy pernah cerita. Apa Mas Irwan pernah kesini? Makanan Jepang di sini terkenal enak. Beberapa kali, ini restoran favorit Windy. Sejujurnya saya terkejut ketika menerima undangan dari Windy. Dia tidak pernah cerita bahwa dia akan rujuk dengan Anda. Sebetulnya masyarakat tidak bisa menyalahkan Windy, karena semua terjadi begitu cepat. Kami bertemu secara tidak sengaja, dan tak satu pun dari saya ataupun Windy menyangka bahwa kami akan rujuk kembali. Jujur, ini terdengar sangat buru-buru, apalagi ya maaf melihat rekam jejak Mas Irwan yang dulu. Saya yakin Windy itu wanita cerdas, dia bukan tipe yang mau jatuh di lubang yang sama 2 kali.
Apalagi dengan kondisi Mas sekarang. Maksud saya bukan cuma soal kursi roda, tapi Mas punya 2 anak dari wanita lain. Saya hanya tidak habis pikir, kenapa bisa hati Windy selapang itu menerima semuanya. Mungkin Mas Raka lupa satu hal, perkara hati bukanlah kumpulan data yang bisa dijelaskan pakai logika. Apa Mas pikir seorang Windy akan mengambil sebuah keputusan yang penting bagi hidupnya, secara sembarangan? Mas sendiri yang bilang Windy cerdas kan? Tapi pernyataan Mas Raka barusan seperti mengisyaratkan kebalikannya. Semua keputusan sudah dia pikirkan matang-matang. Gue sendiri nggak nyangka Windy bakal terima lamaran gue. Jujur aja, buat gue, selama Windy menerima dan orang tuanya merestui, itu sudah cukup. Saya nggak butuh validasi atau penilaian orang lain. Biar waktu aja yang buktiin bahwa saya sudah berubah. Lagi pula ini hidup dia. Windy nggak punya kewajiban untuk menjelaskan pilihannya pada siapapun, kecuali orang tuanya. Saya tulus ingin hidup bersama Windy, selamanya. Dan satu pertanyaan saya, apa itu Mas Irwan? Mas Raka mengaku sebagai sahabat Windy. Tapi kenapa saya nggak ngelihat Mas hadir di akad nikah kami? Kalian sudah menikah? Sepertinya Mas Raka tidak membaca kartu undangannya dengan baik. Undangan itu untuk resepsi pernikahan. Akad nikah kami sudah terlaksana 4 bulan yang lalu. Sekarang status saya adalah suami sah Windy. Kok Mas sama kakak bisa di sini? Tadi lewat lihat mobil kamu di sini, Mas. Mas, curang ih, kesini nggak ngajak-ngajak. Tadi cuma jalan-jalan aja, terus mampir ke sini. Ketemu teman kamu nih. Loh Raka, di sini juga? Kok kamu kenal sama Mas Irwan? Ya, saya baru berkenalan dengannya. Mas Irwan tadi cerita, kalian sudah menikah. Kenapa kamu tidak mengabari saya? Lunya yang sibuk. Ya sorry. Beberapa bulan lalu, lu kan sering keluar kota. Gue hubungi juga susah. Pas dekat-dekat hari hanya gue udah gak kepikiran. Tapi nanti resepsinya lu datang kan? Saya tidak janji, tapi akan saya usahakan Windy. Saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Windy, Mas Irwan. Ah, sialan! Om Raka, Om Raka. Ada apa, Runi? Om, Runi ingin makan ayam goreng hancur, Om. Apa? Ya, ayam goreng dihancurin terus dikasih cabai, Om. Apa itu? Runi tahu dari mana? Tadi di sekolah. Jadi ibu guru makan siang, Runi penasaran dan minta sedikit. Enak loh, Om. Kenapa tidak minta buatkan Bibi di rumah? Rasanya beda, Om. Kata bu guru belinya di dekat Indogus, Om. Coba minta belikan papa. Nggak akan dibolehin sama papa. Besok pulang sekolah, Om yang jemput Runi ya. Iya, Om jemput Runi besok. Kita makan di sana, Om. Jangan kasih tahu mama sama papa. Kamu mengajak Om untuk mengelabui orang tuamu? Nggak, Om. Ini hanya rahasia kecil kita berdua. Oke, Om. Janji ya. Baik-baik, tapi kalau makanannya tidak bersih, kita batalkan ya. Oke. Bye-bye, Om. Love you. Bye ya, Runi. Langsung tidur ya, sudah malam. Sepertinya hanya Ruko Nafisha yang menjual ayam di dekat Indogus. Apa dia menjual ayam goreng hancur? Oh, jadi namanya ayam geprek. Lebih baik saya mencoba dulu sebelum membawa Aruni ke sana besok. Ya, lu lagi. Gue kirain si Iko. Kenapa? Mau makan bubur? Udah habis. Belum masak gue. Bukan. Ah, mau ngambil duit yang kemarin? Masuk deh. Masih gue simpen tuh. Ini duit lu. Masih utuh nggak gue tilep? Saya kemari bukan untuk itu, Nafisha. Lagi pula uang itu sudah saya berikan untukmu. Terus ngapain dong lu kemari? Saya ingin mencoba produk ayam geprekmu. Ya Allah. Sekarang ini jam berapa? Coba lihat deh di jam tangan lu. 8:30 malam. Coba lu noleh deh ke belakang. Nah, lihat kan, bubur ayam geprek Nafisha buka dari jam 6 sampai jam 3. Apa ayam gepreknya sudah habis? Menurut lo, ayam geprek gue tuh jam 2 aja udah tinggal dikit, Bambang. Nama saya Raka Nafisa, bukan Bambang. Terserah deh, nih duit ambil Gi, ntar hilang jadi tanggung jawab gue. Saya tidak pernah mengambil kembali sesuatu yang sudah saya berikan. Lu bakal sering makan di sini? Mungkin saja. Kenapa? Ini duit gue anggap sebagai deposit lu buat makan. Jadi satu porsi ayam geprek sama ST 18.000, dikali 5 hari kerja, jadi 90.000 satu minggu. Duit lu 10 juta, lu bisa makan gratis selama 110 minggu, gitu aja ya, biar kelar nih soal duit. Saya kurang setuju. Jika kamu memang tidak ingin menerimanya secara percuma, lebih baik berikan saja makanan gratis bagi orang-orang yang lebih membutuhkan sesuai jumlah uang itu. Ide yang bagus sekali. Oke, Deal. sekarang lu mau makan ayam geprek? Duduk dulu deh. Untung gue stok ayam udah dimarinasi tadi. Tinggal goreng aja. Kok lu di mana? Tempat Abang Martabak? Di kafe Mbak, kata abang martabaknya setengah jam lagi baru giliran kita. Cewek gue lembur di kantornya. Orang kaya yang kebanyakan duit kemarin datang lagi kok.
Sekarang lagi makan ayam geprek. Mau ngambil uangnya yang kemarin? Kalau enggak, mungkin dia naksir sama lu kali, Mbak. Emangnya gue Cinderella, pakai didekatin sama pangeran. Kok tadi gue jahilin dia? Kalau jodoh kan nggak ada yang tahu, Mbak. Lu apain anak orang, Mbak? Gue kasih cabai rawit 30 biji di sambalnya. Abis belagu sih jadi orang, kesel gue. Parah lu, Mbak. Perut orang kaya kan sensitif, nggak kayak perut kita yang macam badak ini. Yang ini tahan banting kok. Makan mulu dari tadi. Nih lihat, lahap banget makannya. Kalau dia masuk IGD terus lapor polisi, gue nggak ikut-ikutan ya. Nafisha, terima kasih. Ayamnya enak. Lu nggak apa-apa kan? Perut lu baik-baik aja. Ya, saya baik-baik saja. Besok rencananya saya akan membawa keponakan saya ke sini. Ia ingin makan ayam geprek buatanmu. Boleh banget. Baiklah, saya pulang dulu. Selamat malam, Nafisha. Dah, hati-hati di jalan ya. Semoga mimpimu menyenangkan. Ada apa itu? Pintu? Siapa ya? Siapa ya kok? Subuh-subuh gini? Nggak tahu, Mbak. Gue lihat dulu. Selamat malam. Dengan Ibu Nafisha? Gawat, mati gue kok.